Pertama adalah negara Djibouti. Republik Djibouti adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan semi-presidensial, di mana sistem pemerintahan ini adalah gabungan antara presidensial dan parlementer. Terkadang sistem ini juga disebut sebagai dual eksekutif, di mana presiden melaksanakan kekuasaan bersama Perdana Menteri. Djibouti terletak di tanduk benua Afrika. Negara ini merupakan bagian dari daerah Afrika Timur. Negara ini mempunyai luas wilayah sekitar 23.200 km persegi. Negara ini beribu kota di kota Djibouti, nama yang sama dengan nama negaranya. Kota Djibouti adalah kota terkecil di negara Djibouti. Jumlah populasi penduduk dari negara Djibouti adalah sekitar 902.804 jiwa, yang merupakan negara dengan populasi terkecil di daratan Afrika. Sekitar 94% penduduk Djibouti beragama Islam, yang juga merupakan agama resmi dan telah dominan di negara ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Negara Djibouti mempunyai lokasi yang strategis di dekat beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pendapatan per kapita Djibouti sebesar 52.546.000. Hal menarik dari kebudayaan dan etnisitas yang beragam dari Djibouti adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis termasuk Afar, Isa, Somali, dan Oromo. 2. Negara Mesir. Republik Arab Mesir adalah nama resmi dari negara Mesir. Ibu kota Mesir adalah Kairo. Luas wilayah negara Mesir adalah sebesar 1.010.408 km persegi. Wilayah negara Mesir berbatasan dengan wilayah jalur Gaza, Palestina, dan Israel di bagian timur laut. Jumlah populasi penduduk negara Mesir sendiri pada tahun 2022 ini diperkirakan mencapai 103.968.498 jiwa. Pendapatan per kapita Mesir sebesar 58.464.000. Presiden Mesir saat ini dijabat oleh Abdel Fattah el-Sisi. Dirinya adalah seorang politisi Mesir dan pensiunan perwira militer yang telah menjabat sebagai presiden ke-6 Mesir sejak tahun 2014 hingga saat ini. 3. Negara Guinea Khatulistiwa. Republik Guinea Khatulistiwa atau Ekuatorial Guinea merupakan sebuah negara kecil dengan luas sekitar 28.000 km persegi dengan populasi 1,45 juta penduduk dan terletak di kawasan pesisir Afrika Tengah. Guinea Khatulistiwa salah satu negara Afrika berbahasa Spanyol yang sebagian besar wilayahnya masih diselimuti hutan belantara. Negara berhutan lebat ke-9 di dunia yang memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang berbeda. Dengan ibu kota negara Malabo dan merupakan adalah negara per kapita terkaya di Afrika. Pendapatan per kapita dengan seharga 234.246.400. Namun kekayaannya didistribusikan sangat tidak merata, dengan sedikit orang yang mendapat manfaat dari kekayaan minyak. Pemerintah Guinea Khatulistiwa adalah otoriter dan mempunyai salah satu catatan hak asasi manusia terburuk di dunia. Dan ini menjadi cerita yang kompleks untuk diceritakan. Guinea Khatulistiwa dan Kamerun memiliki riwayat ketegangan sejak beberapa tahun terakhir. Tensi meningkat sejak Malabo menemukan minyak pada 1990-an. 4. Negara Eritrea. Negara Eritrea adalah salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Timur. Negara ini dibelah oleh dua cabang dari celah Afrika Timur atau East African Rift. Negara ini berbatasan dengan negara Sudan di bagian barat, Ethiopia di sebelah selatan, dan dengan Djibouti di bagian tenggara. Bagian timur laut dan timur Eritrea memiliki garis pantai yang luas di sepanjang Laut Merah. Negara ini meliputi area seluas 117.600 km persegi. Kota Asmara adalah nama kota terbesar di negara Eritrea. Selain itu, kota Asmara juga merangkap sebagai ibu kota negara Eritrea. Berada di ketinggian 2.325 meter di atas permukaan laut, menjadikan kota Asmara sebagai ibu kota tertinggi ke-6 di dunia. Populasi penduduk negara Eritrea tahun 2020 berdasarkan perkiraan dari Badan Sensus Negara tersebut adalah sebanyak 6.081.196 jiwa, di mana sekitar 55%-nya adalah dari kelompok etnis Igri dan sekitar 30% berasal dari kelompok etnis Tigray.
Kristen adalah agama mayoritas di negara ini. Sekitar 50% dari jumlah populasi Eritrea adalah penganut agama Kristen, dan sekitar 48%-nya beragama Islam. Bentuk pemerintahan negara ini adalah republik presidensial dengan sistem politik satu partai. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Presiden Eritrea saat ini adalah Isaias Afwerki, yang sudah menjabat sejak negara ini merdeka dari Ethiopia pada tahun 1993. Ekonomi Eritrea telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Yang ditunjukkan oleh peningkatan tahunan dalam produk domestik bruto dengan lebih dari 5% sampai 8,7% dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan per kapita Eritrea dengan sebesar 11.305.404. Pada tahun 2011, PDB Eritrea tumbuh sebesar 8,7%, menjadikannya salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Kelima, negara Ethiopia. Negara Ethiopia atau yang dikenal dengan nama resminya sebagai Republik Demokratik Federal Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan tanduk Afrika. Ethiopia adalah salah satu negara yang terkurung daratan di kawasan tersebut. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 1.104.300 km persegi. Dengan luasnya tersebut, Ethiopia adalah negara terbesar ke-10 di benua Afrika dan juga salah satu negara terkurung daratan terbesar di Afrika dan di dunia. Pada tahun 2022 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Ethiopia adalah sebesar 121.922.416 jiwa. Mayoritas penduduk Ethiopia adalah penganut Kekristenan. Jika dilihat dari sejarahnya, Ethiopia adalah salah satu negara yang pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara, yaitu pada sekitar abad ke-4 Masehi. Saat ini, jumlah pemeluk Kekristenan di negara Ethiopia adalah sekitar 67,3% dari jumlah populasi. Disusul sekitar 31,3% adalah pemeluk agama Islam dan sisanya adalah pemeluk agama lain. Ethiopia memiliki bentuk pemerintahan federal parlementer yang terdiri dari dua tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Presiden Ethiopia memegang peran sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memegang peran sebagai kepala pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah federal, sementara pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk mengatur urusan lokal. Dalam segi ekonomi, Ethiopia dikategorikan sebagai negara berkembang. Namun demikian, ekonomi Ethiopia adalah salah satu ekonomi terkemuka, terutama di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara dan sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Dan pendapatan per kapita Ethiopia dengan seharga Rp11.900.000.